lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Baiklah ibu-ibu salihah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberikan berbagai nikmat oleh Allah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmatnya hidayah, nikmatnya berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Dalam kegiatan Beki ya Biah Qur'aniyah, mudah-mudahan niat kita lillah karena Allah untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah melalui tadabbur Al-Qur'an ya, membaca, menerjemah, menafsirkan. Nah, mudah-mudahan semakin hari kita semakin dekat dengan Al-Qur'an, semakin hari kita semakin terpaut ya hati kita dengan Al-Qur'an. Yaqra'ul Qur'an fa innahu ya'tina yaumal qiyamah fa innahu syafi'an ya li ashabihi, bahwa bacalah Quran karena akan menjadi syafaat. Nah, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama memurojaah dulu ya. Kemarin nada mina yang sudah kita pelajari, kemudian Al-Fatihah, kita bagi-bagi tugas ya. Nah, nanti misalnya ayat 1 sampai sepaket ya, 1 sampai 4. Kemudian ayat selanjutnya siapa gitu ya. Dan juga hari ini harus selesai tadabur Quran surah Al-Fatihah. Nah, baiklah, langsung saja pada nada mina bareng-bareng dulu ya. Nada mina 1 2 3. Nada yang pertama naik, nada yang kedua datang, nada yang keenam miring, lalu naik. Nah, silakan berdua dulu, bisi jelema seueuran bisi kayanya. Mangga Bu Haji Noneng sareng Bu Haji Atin. Nada yang pertama naik, nada yang kedua datar, nada yang keenam miring, lalu naik. Mangga Bu Haji Kakak, Bu Tati, Bu Nung Ratna, mangga 1 2 3. Nada mangga Mangga Bu Tati kan 1 kamari 2 ya Bu 3 sampai 1 sekarang 1 2 2 3 mangga. Bu Tati tacan suaraannya sok. Sok. 1 Aku 2 nangis 3. sila. Nada yang pertama naik, nada yang kedua datang, nada yang keenam miring, lalu naik. Nah, gitu ya lah inti nama. Langsung saja kita praktek pada surah Al-Fatihah. Misalnya 1 sampai 4 ya siapa, kemudian selanjutnya. Tapi karena ini ada yang baru ya, bareng-bareng dulu, nanti berdua gitu lahnya. Kita sepakati ta'uznya naik, bismillahnya turun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga sadayana heula.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Nah, baik, sekarang 4 ayat pertama ya, sudah mulai nada mina. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mangga ayeuna satim heula. Tim Bu Haji Atin sareng Bu Noneng berdua mangga. Tinu mana? Tinu pat. Tina Tinu nada alhamdulillah. mina we Bu. Tinta. Nada mina kan tos terang Anu taun kan takut. tos. Tinu Ya mangga takut. tinu taud mangga. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kenapa namanya? Kaluhur Bu taud mah. Taud mah naik. Bade iya aya dua versi aya nu datar aya nu naik. Urang mah kamari kesepakatan naik bismillah turun. Pami sanes bagian nyarios mending di mute heula. Pami bagian nyarios ke neme dibukakeun eta. Maunya. Mohon. Gitu. Pami sanes bagian nyarios di mute heula. Sok mangga. Bu Haji Sok. Atin sareng Bu Noneng Sat- mangga. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kumaha ieu teh ngamiutna Bu Penti? Di pencet Bu, Pencet nu speaker Ibu. anu speaker. Sip. Mangga Bu Atin sareng Bu Noneng atos ayeuna Bu Enung, Bu Haji Kakah, Bu Tati, nu sanes di mute, Bu Haji Noneng di mute heula. Mangga. Siap. Nangga Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tabu orang dangukeun heula nu Bu Ineng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lungsur Bu Ineng mah. Bismillahirrahmanirrahim. Datar maksudnya. Alhamdulillah
Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, Ibu tadi lepat kita teh kedahna datar turun, Bu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nembe naikna tinu hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mangga eta mah sasarangan we lah. Da atasnya ti mingan kamari sok mangga 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal lima ayat teh 5. Bismillah, alhamdulillah, ar-rahmanirrahim. Iyyaka na'budu. Entasnya dugi ka iyyaka na'budu kan 5 ayat. Oh, Ya, entasnya. mohon. Tadi nur grup teh bacaan mah mung 5 ayat sambil kegeda diulang-ulang. Terus anu salajengna tafsir ayat hiji sareng pembukaan urang mah teu acan. Panginten tafsir ayat hiji mangga saha pamit pembukaan kusim kuring heula pentennya supados enggal ti dieuna. Paling anu ayat hiji ayeuna bade saha nu nafsirkeun ku Hajiatin? Ibu Haji Kakak heula we nya tinu. Nuhun. Ibu Haji Kakak heula we nya. Nasim kuring mah Mohon. maoskeun anu ti PP we eta naon? Mohon. Pembukaan surah Al-Fatihah. Nah, janten ibu-ibu mangga di mute heula ayeuna mah da bade maparingkeun tafsir pembukaan surah Al-Fatihah. Nah, di dieu pangintennya tos aya tah nah, di sini rangkuman mukadimah surah Al-Fatihah. Saya hanya akan menyampaikan kembali ya bahwa poin pentingnya yang pertama status surahnya, bahwa Al-Fatihah itu termasuk makiyah ya. Makiyah itu ibu-ibu mun tiasa mah di mute heula nya supados teu anu kakarasakan. Nah, jadi status surahnya makiyah, surah yang diturunkan pada periode Mekah atau sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Nah, kemudian munasabah tasmiyah ya, kesesuaian namanya. Kenapa disebut Al-Fatihah? Yang pertama, Al-Fatihah itu artinya pembuka. Jadi surat ini adalah surah pembuka dalam Quran dan keseluruhan surah yang ada ya, dari sebanyak 114. Penempatannya kewenangan Nabi ya atas bimbingan wahyu yang disebut istilah dalam ulumul Quran itu at-tauqifi. Jadi at-tauqifi itu kewenangan Nabi ya, tentu saja dengan bimbingan wahyu mau disimpan di mana surah itu. Namun Al-Fatihah tidak menunjukkan sebagai surah pertama yang diturunkan.
Nah, walaupun peletakannya di pertama, tetapi kalau secara turunnya bukan yang diturunkan pertama. Kemudian dinamakan Al-Fatihah. Surah ini dari redaksi ya, singkat, padat, tapi sangat bermakna. Karena secara global ada tujuan dan makna Quran. Misalnya tentang akidah ada, ya tentang akidah kan mentauhidkan Bismillah ya, dengan asma-asma Allah disebutkan dengan menyebut asma Allah ya. Kemudian ibadahnya iyyaka na'budu ya, hanya kepadamu kami beribadah, ada ibadahnya. Kemudian ada syariatnya ya. Nah ini kenapa dinamakan surah Al-Fatihah, karena di dalamnya itu padat dan penuh makna, terkandung secara global tujuan dari makna Al-Quran tersendiri, yaitu tujuannya menguatkan akidah, memperbagus ibadah, dan tentang syariat. Kemudian jumlah ayatnya Al-Fatihah memiliki jumlah ayat yang sudah ditetapkan ya berdasarkan Quran dan hadis, yaitu bahwa berjumlah 7 ayat. Itu dalilnya surah Al-Hijr, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walaqad atainaka, dan sesungguhnya kami memberikan kepadamu sab'an minal mathani, 7 ayat yang berulang-ulang, wal Qur'anal azim, dan Al-Quran yang agung. Kemudian untuk hadisnya juga banyak ya yang menyebutkan bahwa as-sab'ul mathani ya, 7 ayat yang diulang-ulang, yaitu surah Al-Fatihah. Kemudian nama lainnya Al-Fatihah itu banyak, diantaranya memiliki banyak nama ya. Di antaranya yang pertama tentu saja Al-Fatihah namanya, yang paling pokok namanya Al-Fatihah. Dalilnya di hadis Bukhari Muslim, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. La sholata, tidak sah salat, liman lam yaqra, bagi yang tidak membaca, bi Fatihatil kitab, yaitu Fatihatil kitab itu yang dinamakan Al-Fatihah ya. Kemudian yang kedua, nama Al-Fatihah itu adalah Umul Quran, Umul Kitab, atau diterjemahkan induk Al-Kitab. Menjadi pokok ya, Al-Quran itu yang terkandung di dalamnya seluruh isi Quran tentang akidah, tentang ibadah, syariat, tentang akhlak ada di surah Al-Fatihah. Kemudian nama yang ketiga adalah As-Sab'ul Masani, 7 ayat yang diulang-ulang ya, As-Sab'u, 7 Al-Masani yang diulang-ulang, dalilnya surah Al-Hijr dan hadis. Kemudian surah Alhamdu, namanya juga Alhamdu, itu bagian dari nama surah Al-Fatihah. Kemudian surah Al-Asas atau dasar atau pondasi, karena sebagai pijakan untuk menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Surah As-Shalah, yaitu salat. Nah, dalilnya kalau Allah Ta'ala berfirman, qasamtus shalah, aku membagi shalah di sini Al-Fatihah ya. Qasamtus shalah, aku membagi Al-Fatihah baini, antaraku, wa baina abdi, dan antara hambaku, nisfain, menjadi 2 bagian. Jadi ada kalimat shalah di sana itu artinya Al-Fatihah, sehingga Al-Fatihah itu nama lainnya adalah as-shalah. Kemudian ad-du'a, karena di dalamnya ada doa yang selalu diaminkan. Kemudian al-wafiyah, yang sempurna. Asyafiyah, yaitu obat. Al-kafiyah, yang mencukupi. Al-waqiyah, yang menjaga. Al-kanzu, al-kanzu itu tabungan, simpanan, nanti mengandung atau simpanan. Nah, al-kanzu itu artinya simpanan ya. Al-Kanzu menjadi bagian dari nama Al-Fatihah yang artinya simpanan. Cara membaca Al-Fatihah bisa ayat per ayat ya, tidak diwasolkan dari ayat satu ke ayat lain, yaitu tidak disambung-sambung ya, tetapi tadi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, kemudian ya ayat per ayat, jadi tidak digabungkan diwasol, tapi berhenti diwakafkan satu ayat. Hadisnya dari Ummi Salamah, hadis dari Ummu Salamah, bahwasanya aku mengingat ya bacaan Rasulullah, yaqta'u qira'atahu ayatan, beliau memotong bacaan dari surah Al-Fatihah ya, membaca bacaannya itu ayatan, satu ayat. Nah, kemudian yang kedua bisa madah ya, santai dan tidak tergesa-gesa. Jadi dihayati, karena ini kan sedang ngobrol sama Allah ya, nanti di bawah ada. Nah, isi pokok surah Al-Fatihah itu yang pertama, Alhamdulillahirabbil alamin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ar-Rahmanir Rahim ya. Kalau Alhamdulillahirabbil alamin, segala
segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, rububiyah, tentang tauhid rububiyah, bahwa Allah yang mengurus seluruh alam. Jadi dari kalimat alhamdulillahirabbil alamin menunjukkan tauhid rububiyah. Kalau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami beribadah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan, itu menunjuk tauhid uluhiyah ya, tentang uluhiyah, bahwa beribadah itu hanya ya kepada Allah. Kemudian asma wa sifat ya, sifat wal asma dalam Ar-Rahmanir Rahim ada sifat wal asma dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketiga tauhid itu terkandung dalam surah Al-Fatihah, lengkap ya tauhidullahnya. Kemudian penetapan kenabian dan adanya hukum syariat Islam berdasarkan dari ihdinas siratal mustaqim, ada jalan yang lurus ya, tentang kenabian kita harus mengikuti ya tentang hukum-hukum syariatnya. Kemudian isi pokoknya ada isinya doa ya, mengawali doa dengan menyebut nama Allah Bismillah. Itu kan doa, mengawali doa dengan menyebut nama Allah. Penetapan takdir baik dan buruk. Nah, terbagi ada dua kelompok ya, bahwa ada kelompok yang mendapatkan nikmat ya, siratal ladzina an'amta, yaitu jalan orang yang Allah kasih nikmat, an'amta alaihim walal siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdub. Ada juga kelompok kedua yang dimurkai. Nah, ini ya maghdub, ini adalah konsekuensi dari perbuatan baik dan buruk, bahwa ada takdir baik dan buruk, ada kelompok yang Allah kasih nikmat, ada kelompok yang Allah murkai. Kemudian mengandung tentang wa'dun wa wa'id ya, ancaman dan motivasi. Gambaran orang yang diberi nikmat, gambaran orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Keutamaannya surah yang paling agung, bahwa qala Rasulullah SAW ini ya tentang keutamaan surah Al-Fatihah adalah lau'allimannaka ya, kata Rasul, sungguh aku akan mengajarkan kepadamu a'dhamu surah fil Quran, surah yang paling agung dalam Al-Quran. Maksudnya adalah a'dhamu surah fil Quran, surah yang paling agung dalam Al-Quran adalah surah Al-Fatihah. Kemudian keutamaannya sebagai pembuka atau induk dari surah Al-Quran. Kemudian sebagai syarat sah salat, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. La salata, tidak sah salat, liman lam yaqra, bagi yang tidak membaca bi Fatihatil kitab, surah Al-Fatihah ya, tidak sah salatnya. Ini Sahih Bukhari. Melebihi dari Taurat dan Injil. Jadi tidak pernah Nabi menyampaikan surah ya. Nah di sini hadisnya ini nih. Waladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku berada di tangannya ya, bahwa ma unzilat, tidaklah turun surah fit Taurah, dalam Taurah, wala fil Injil, dan tidak pula dalam Injil, wala fil Zabur, tidak juga turun di Zabur, wala fil Furqan, dan tidak juga turun dalam Furqan, misluha, yang semisal dengannya, kitab-kitab yang sejenisnya, dan sesungguhnya itu adalah 7 ayat yang diulang-ulang dan Quran yang agung. Jadi yang tidak pernah turun surah di Taurah, Injil, Zabur, Furqan, dan kitab-kitab yang semisalnya, yaitu Ashabul Matsani, yaitu 7 ayat yang ulang-ulang, wal Quranul Azim, dan Quran yang agung. Kalau ayat yang lain mungkin saja ya, misalkan di Taurat ada, di Injil ada, di Quran ada misalnya. Kemudian ada hak untuk hamba ya, sehingga Al-Fatihah itu dibagi 2 tadi ya, sebagaimana hadas tadi, bahwa qasamtu shalah, aku membagi salat, baini wa baina abdi, antara aku dan hambaku, nisfain, 2 bagian, wali abdi masa'al, dan untuk hambaku apa yang dia minta. Nah, jadi kita itu sedang baca Al-Fatihah itu sedang ngobrol sama Allah ya. Ketika kita bilang alhamdulillahirabbil alamin, Allah menjawab hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, asna alayya abdi, Allah menjawab kita kalau kita bilang baca Ar-Rahmanir Rahim, asna alayya abdi, hambaku mengulangi pujian untukku. Maliki yaumiddin, kemudian Allah menjawab majjadani abdi, wa qala fawwidu ila abdi, hambaku mengagungkanku. Dalam riwayat lain, hambaku telah menyerahkan urusannya kepadaku. Fawwada ilayya abdi. Kemudian kalau kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, nah Allah menyampaikan hadza li abdi, ini ya, hadza li abdi wa li abdi masa'al,
ini antara diriku dan hambaku dan untuk hambaku sesuai apa yang dia minta. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah menjawab, hadza li 'abdi, ini milik hambaku, wa li 'abdi ma sa'al, dan untuk hambaku sesuai yang dia minta. Nah, itu ya diantaranya tafsir muqaddimah surah Al-Fatihah. Selanjutnya kita akan lanjutkan terjemah ya. Setelah ini memang harusnya ini minggu kemarin ya, dari surah Al-Fatihah pembuka. Untuk hari ini kita akan menerjemahkan ayat pertama dan menafsirkan ayat pertama. Nah, dipersilahkan untuk sebelum ke Bu Haji Kakak ya, kita terjemahkan dulu ayat pertama masing-masing satu orang. Dipersilahkan. Dari siapa dulu? Mangga tunjuk weh. Mangga ditunjuk Iya, we. Mangga kumaha? Mohon mangga saha heula. Sok Bu Haji Nun. Bu Haji Nun nggak? mangga, Bu Haji. Ngawas anu ayat pertama sareng Bu terjemah Haji gitu. mah kamari tacan lebat jantan Bu Haji cara bacana kieu. Bismillahirrahmanirrahim dibaca heula saayat. Bismi dengan menyebut Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Kemudian diulang lagi Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Seperti itu, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi dengan nama Allah Ar-Rahmani yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang, Ar-Rahim yang Maha Pengasih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi dengan nama Allah Ar-Rahmani yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, Ar-Rahimi yang Maha Pengasih. Nah, hati balik, Bu. Dibalik. Handai, Ibu. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi dengan nama Allah Ar-Rahmani yang Maha Penyayang, Pengasih. Pengasih, Ar-Rahimi yang Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi dengan nama Allah Ar-Rahmani yang Maha Penyayang, Pengasih. Kenapa balik lagi? Ar-Rahimi yang Maha Pengasih. Penyayang. Rahim Maha Penyayang. Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Penyayang, Rahman Maha Pengasih. Pengasih. Ar-Rahimi yang Maha Penyayang. Terus diterjemahkan seayat. Alhamdulillahirabbil Atas mau seayat, Bu Haji. Mohon. Siap. Mangga salajengna Bu Haji Noneng, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi dengan nama Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah. Atas dasar mung saayatnya di nu panduan. Hah? Mung saayatnya. Bismillah unggul. Bu Haji Atin di nu grup eta da mung saayat sanes. Teka dangu di mute. Buka, Bu. Hari ayeuna teh pas minggu kedua teh, pekan kedua teh. Mohon. Sakan teh we. Pekan kahiji mah da memang nada mina. Terus Oh. sareng bacaan teh ya, terus kedah nama tafsir muqaddimah teh minggu kamari. Tak aya nama mung ayat hiji. Ditafsirkeun oge gitu. Tuhan. Eta geuning di nu. Tafsirna bade ke Bu Haji Kakak we nya. Bu Haji nya. Tafsir Bismillahirrahmanirrahim Kakak. Pamit terjemah ku sadayana gitu. Saya tuh maaf. Mohon tafsir mah ku nyali we Haji Kakak. Kami baca terjemah mah sadayana. Mangga Bakal Bu pas Haji ayahnya, Ati. Pak. Abi. Abi Bu Penti. Mangga Bu Atin. Mangga.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismi dengan menyebut Allahi Allah, Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Samina wa ata'na subhanaka rabbana wa ilaikal masir. Alhamdulillah. Mangga Bu Haji Tati. Masih di mute. Di Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah Maha Pengasih Maha Penyayang. Baik, terima kasih Bu Tati. Terakhir Bu Kakak terjemah sambil tafsir. Mangga. Bu Haji Kakak. Kemana Bu Haji? Bu Haji. Itu tuh. Gemper. Nu sanesna di mute sadayana geura Bu. Awon sinyal di ditu mah, di Bu Haji Kakak mah kalah terlempar. Sinyalna awon. Kumahanya? Keluar. Bu Ucu ka mah ini Bu Ucu. Nya sigana sakit meureun si bungsu teh. Tadi teh naroskeun da. Tuh Bu Penti abi mah nge-screenshot teh tiasa nahan nya. Nah, alah hanas bieu teh di screenshot teh urang screenshot buru-buru ah, bisi kaburu anu ngaraceleng deui kala. 1 2 aya 3. ketang. Sok Bu, 1 2 3. Bu Haji Kakak teu aya nya. Kumaha? Bu? Saya. Dicontohan ku ibu deui we atuh nya. Sok contohan lah ku abinya mah enggal ieu mah. Si abi bade rapat gara. Soalna abi mah nembe ngiringan. Siap, Ibu ke pami Bu Haji Kakak wartosannya, orang contohan heula we. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan menafsirkan surah Al-Fatihah ya ayat 1 yaitu Bismillahirrahmanirrahim ya. Kala sakedap. Kita akan buka tafsirnya. Kedap, Bun. Nah, di sini sudah ada tafsir. Kita fokus saja pada tafsir Ibnu Katsir nya, meh buku aya kan tafsirna. Nah, di sini di tafsir Ibnu Katsir tafsir dari ayat 1 nanti kita saling bergantian ya seperti biasa. Nah, di ayat 1 itu Bismillahirrahmanirrahim. Kedap mana? Nah, ini ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim ya. Tadi bahwa para ulama berbeda pendapat tentang bismillah ya. Bahwa sebagian ulama berpendapat bismillah ini yaitu frasenya permulanku adalah bismillah. Bahwa dalilnya surah Hud wa qala rkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Nah, di sini bahwa frase bismillah dalam ayat ini dikaitkan dengan majriha, itu berjalan kendaraan ya, yaitu dengan nama Allah, bahwa segala sesuatu itu terjadi dengan nama Allah. Kemudian ada yang berpendapat bahwa bismillah ini berkaitan dengan fiil ya, kata kerja, sehingga bermakna aku memulai pekerjaanku dengan bismillah. Nah, dalilnya surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Nah, kemudian sebetulnya tidak ada perbedaan mendasar ya dari kedua pendapat ini. Keduanya merujuk pada ayat Al-Quran. Hanya pendapat yang paling rajih, yang paling kuat adalah bahwa baca bismillah itu harus dikaitkan dengan kondisi ya, ketika hendak membaca basmalah. Misalnya ketika kita mau berdiri, maka bismillah di sana artinya aku berdiri dengan nama Allah. Kemudian ketika
Ketika kita mau duduk, baca bismillah bermakna aku duduk dengan nama Allah. Ketika akan makan, baca bismillah maknanya aku makan dengan nama Allah. Dan seterusnya, aku wudhu dengan nama Allah, aku baca dengan nama Allah, aku tidur dengan nama Allah. Jadi ini yang paling rajih. Nah, jadi intinya baca basmalah ini hendak dilakukan semuanya ya, supaya kita mendapatkan keberkahan, mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan pertolongan Allah ya. Jadi baca dulu basmalah, karena kalau suatu aktivitas tidak dibacakan bismillah maka terputus dari rahmat Allah. Nah, kemudian para ulama berbeda pendapat tentang nama dan sesuatu yang diberi nama saat membaca bismillah. Nah, di sini ya bahwa ada yang menyebutkan isim ya, nama adalah sama yang diberi nama. Kemudian isim adalah diri yang diberi nama ya, tetapi bukan nama itu sendiri. Isim bukan menunjukkan yang diberi nama, tetapi merupakan namanya. Ini kaum Mu'tazilah. Nah, kemudian bismi ya, kemudian Allah. Allah itu adalah nama khusus bagi Tuhan semesta alam. Kata Allah itu adalah ismu alam, nama sesuatu yang ditunjukkan khusus kepada Rabb yang maha agung, maha tinggi. Tidak dipakai untuk yang lain. Jadi nama Allah itu nama yang penuh berkah, disifati dengan sejumlah sifat yang sangat sempurna. Dalilnya yaitu surah Al-Hasyr ayat 22 sampai 24 ya. Wallahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Wallahul ladzi la ilaha illahu al malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallah amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwirul lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wal azizul hakim. Demikianlah sifat Allah yang begitu sempurna ya, diitukan dalam surah Al-Hasyr. Kemudian yang lain-lainnya ya, supaya tidak terlalu panjang lebar, langsung saja ke sini ya, bahwa Abu Hurairah meriwayatkan Rasulullah bersabda, innalillah, sesungguhnya Allah itu punya tis'ah wa tis'ina isman. Allah itu punya 99 nama. Mi'atan illa wahid, 100 kurang 1. Man ahsoha, barang siapa yang menghafal, menghitung ya nama-nama Allah, dakhalal jannah, pasti masuk surga. Nah, kemudian jadi kata Allah ya, bahwa ada yang menyebutkan kata Allah itu, ada yang berpendapat Allah itu mustaq ya, ada asal usulnya, ada juga yang berpendapat ghair mustaq. Bagi ulama yang berpendapat kata Allah itu adalah asli ya, yang tidak diturunkan dari kata yang lain. Jadi alif lam di sini juga asli, bukan tambahan ya. Ini pendapat dari Imam Syafi'i, Imam Haramain dan sebagainya. Tapi sebagian orang berpendapat ya bahwa kata ini diambil dari bahasa Ibrani, bukan bahasa Arab. Ini pendapat yang aneh, yaitu batil. Ar-Razi ya membantah pendapat ini. Ada juga yang mengatakan bahwa kata Allah itu diambil dari kata at-ta'alluh. At-ta'alluh itu maknanya beribadah atau menyembah. Ini pendapat yang sangat kuat ya. Di antara yang berpendapat bahwa kata Allah berasal dari kata at-ta'alluh yang artinya beribadah atau menyembah. Ini Ibnu Abbas dan muridnya bernama Jahid. Salah satu bukti yang mendukung tentang kesimpulan ini yaitu syair ya, lillahi darul ghaniyat al-muddah sabbahna wastarja'na min ta'alluhi. Ada kata-kata ta'alluhi, peribadahanku. Yang dimaksud al-ghaniyat al-muddah, gadis muda yang cantik. Ta'alluhi bermakna ibadahku. Jadi maksud syair itu adalah gadis muda cantik itu mengenal kegilaan penyair ya kepada perempuan, tetapi tiba-tiba mereka melihat telah berubah karena telah menjauh wanita dan beralih menjadi ahli ibadah. Nah ini ya. Kemudian terakhir nih, para ulama berbeda pendapat tentang tadi ya, kata akar Allah itu. Bagi yang berpendapat bahwa Allah itu berasal dari diambil dari kata al-alhu yang artinya sesuatu yang disembah. Orang yang menyembah dalam bahasa Arab kan ini mah aluhaya lahu alhan ilahatan, orang yang menyembah Tuhannya. Jadi al-ilahah yang berarti yang disembah, dan kata Allah merupakan isim maf'ul yang berarti yang disembah. Asal kata Allah adalah ilahun dari pola fa'ilun, ilahun. Kemudian ada alif lam, al-ilahu, lalu dibuang hamzah dan untuk meringankan bacaan menjadi Allah gitu ya. Nah, kemudian sama dengan unasun. Manusia kan asalnya unasun,
kemudian ada alif lam al-unasu, kemudian dibuang hamzahnya supaya mudah bacaannya annas. Nah, kemudian pendapat kedua, kata Allah diambil dari kata alihaya lahu ilahah aluhah. Nah, kalau tadi mah aluha, kalau ini mah alihaya lahu ilahatan aluhah. Nah, dengan kasroh ya. Kalau tadi mah domah. Nah, ini sama menunjukkan makna ibadah. Seperti alihal mukmin rabbah, seorang mukmin telah menyembah Tuhannya. Jadi kata alihah juga bermakna tentram gitu ya. Alih tu ila fulan, aku merasa tenang dengan si fulan. Oleh karena itu ya, kata tersebut sering dinisbahkan pada akal dan hati yang tidak akan damai dan tentram kecuali jika kembali kepada Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tentram. Pendapat ini mendekati pendapat sebelumnya bahwa aluhaya lahu ilahah ya artinya menyembah, dan alihaya lahu al ilahah aluhah artinya sama. Kemudian ada juga yang berpendapat kata Allah itu dari kata walaha. Nah, ini pendapat yang sangat lemah ya. Masa walaha? Walah itu artinya bingung, hilang akal ya. Rajulun walihun, imro'atun walha, laki-laki atau perempuan yang kehilangan akal. Jadi asal kata Allah al-walah karena mengisyaratkan bahwa akal manusia sangat kebingungan memahami sifat-sifat Allah. Nah, ini ya. Kemudian kata Allah yang terakhir diambil kata lawaha yang artinya tertutup atau terhalang. Dalam lawaha karena waw berharokat dan huruf sebelumnya fathah, maka waw diganti dengan alif sehingga laha artinya tertutup atau terhalang dari pandangan. Sebagaimana kita tahu Allah tidak bisa terlihat oleh mata manusia di dunia karena zatnya tersembunyi. Ini juga pendapatnya lemah karena kandungan kata yang benar dari kata Allah adalah alaha. Pendapat yang kuat adalah yang pertama, Allah itu punya akar kata dari al-ilah yang artinya yang disembah. Alaha ya'luhu ilahatan sama dengan abada ya'budu ibadatan. Seorang mukmin ya, alihun kepada Tuhannya artinya menyembah kepadanya. Adapun kata Rabbal Alamin artinya makluh, suatu zat yang berhak disembah. Nah, ini mah bakal panjang lebar ketangnya nganggo Ibnu Katsir mah Ar-Rahmanir-Rahim na masih keneh ieu teh. Langsung wae nya tong aya nu. Hah? Bu Penti atos we ngarujuk anu di-sharekeun. Ayat teh nu ayat kahiji nu diserkeun. Mun tah can mawi ibu me da biasa nama asap tepain ngomong dibagi dua nya. Mohon. Dibagi dua ayat hiji dui kalima, ayat genep dui katujuh pami. Ieu mah bilih tegaraduheun Ibnu Katsirna. Mohon. Atos we ngarujuk anu di-sharekeun anu ku ti PW. Siap kan enak mamung nyentuh anu unggul subuh jenung oge ayat selanjutnya maka kita mah ditugaskeun enak pedah ngadadak ditugaskeun painten wajib. Iya. Iya maka anu sanes pada teu bingung. Siap. Tos we ngarujuk anu di-sharekeun we nya. Bilih nu teu nyimpen Ibnu Katsir di bumi. Aduh ya dan kamari unggul ti Ibu. Nu 5 eta. Iya Ibnu Katsir mah. Siap, intinya kita simpulkan saja. Jadi Ar-Rahman, Ar-Rahim pendapat yang paling kuat adalah ini ya, bahwa dari sisi makna mubalaghah ya Ar-Rahim. Nah, Ar-Rahman ya sama ya. Nah, di sini penjelasannya bahwa intinya Ar-Rahim itu di sini bahwa ada salah satu dalil ya. Qala Allah azza wa jalla anna Rahman khalaqtur rahim wa syafaqtu laha isman min ismi faman wasalaha wasaltuhu wa man qata'aha qata'tuhu. Jadi kata Ar-Rahman berdiri sendiri, polanya fa'lan ya. Ar-Rahim polanya fa'il. Nah, ini pendapat ini ya, bahwa kata Rahman ini memiliki penekanan makna lebih kuat dan lebih komprehensif daripada kata Ar-Rahim. Jadi Ar-Rahman mah lebih umum ya, kalau Ar-Rahim lebih spesifik. Nah, jadi karena kalau di bahasa Arab itu fa'lan lebih kuat maknanya daripada fa'il. Nah, seperti itu. Nah, di sini intinya di ayat 1 bahwa Ar-Rahman ini lebih umum maknanya daripada Ar-Rahim. Nah, di sini kalau Ar-Rahman yang dikhususkan bagi Allah karena kata ini disebutkan berkenaan dengan bersemayamnya di atas arasy. Nah, kalau di sini ke bawah Ar-Rahim disandarkan bisa ya kepada selain Allah. Misalnya laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaikum ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. Nah, ini penyayang ya
lebar kali tinggi ya, inti nama seperti itulahnya. Ini hanya mencontohkan, mencoba-coba, ternyata dari Ibnu Katsir panjang kali lebar kali tinggi. Nah mungkin kalau nanti dimulai dari Ibu Haji Kakak ayat kedua ya, nanti boleh menyiapkan terlebih dahulu karena hari ini madadakan dicontohan heula pangintennya kumurobina. Kanggo kapayu nama silahkan mengambil yang dicontohkan dari PW Persis Jawa Barat. Nah seperti itu, terima kasih atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Haji Kakak Marangga ngapunten teh. tadi ibuna ieu terlempar engkewe ayat kadua ningon payun Bu Haji. Nyandak mah tina eta Bu tina nu dipasihkeun ditu di share. Aduh ya. Ya, mohon Bu. Marangga abi tos aya nu nelpon nya hawa tos tiap tadi ngantosan. Ya. Assalamualaikum. Marangga Mana ya, teh? ibu-ibu jantan mingon payun mah insyaallah nya dijadwalkeun Bu Haji Adi. Aya persiapan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Marangga Bu Haji, Bu Tati sadayana. Nuhun atur Assalamualaikum. nuhun Bu Haji nuhun. Iya, heula we ngame misalkan. Nah, Ibu terus gabung teh asa. Kumaha Pak dugi ka mana?